Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 58, bertemakan pemberian kepada tetangga yang terdekat. Pemberian kepada tetangga yang terdekat. Di dalam bab ini beliau membawakan dua hadis, nomor 107 dan 108, dan sangat mirip ya antara dua hadis ini, sehingga kita akan jabarkan sekaligus hari ini dua hadis nomor 107 dan 108. Hadis ini dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, qultu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Pertanyaan Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku punya dua tetangga. Berapa tetangga? Dua tetangga. Ketika aku punya sesuatu yang ingin aku berikan kepada salah satu dari mereka, mana yang harus saya dahulukan? Mana yang harus saya prioritaskan? Jadi pertanyaan dari Aisyah ini menggambarkan bahwa dalam beberapa kondisi kita nggak bisa berbagi kepada orang banyak. Karena apa? Karena makanan kita sedikit. Makanan yang kita miliki terbatas. Mau nggak mau harus milih salah satu dari dua ini. Ini kasusnya kalau makanannya sedikit. Kalau makanannya banyak, ya semuanya kita kasih. Tapi ketika kita cuma punya makanan sedikit, sedangkan kita punya dua tetangga, mana yang mesti kita dahulukan? Pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa kalau kita belum tahu ilmunya, sebelum melakukan sesuatu bertanyalah kepada ahlinya. Ini namanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu, carilah ilmunya terlebih dahulu. Dan ini diajarkan langsung oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau jenengan mau melakukan sesuatu, jenengan masih bingung nih yang benar bagaimana? Tanya dulu sama siapa? Sama ahlinya. Bukan sama Mbah Google. Ya, bukan sama Mbah Google. Tanya sama ahlinya. Kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai, tanya, Ustaz saya mau kayak gini nih, yang benar yang kayak apa? Tanya. Jangan melakukan dulu baru nanya, Ustaz saya melakukan kayak gini benar enggak? Loh ya salah, harusnya tanya dulu baru melakukan, bukan melakukan dulu baru tanya. Itulah yang dicontohkan oleh siapa tadi? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata apa jawaban Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Qala, beliau menjawab, ila aqrabihima minki baban. Yang kamu dahulukan adalah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Siapa yang didahulukan? Tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Berarti kalau ada tetangga pintunya semeter, ada tetangga pintunya 3 meter. Yang mana? Yang semeter. Ya. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok yang didahulukan yang paling dekat pintunya dengan kita? Karena tetangga yang pintunya paling dekat dengan kita, dia paling tahu isi rumah kita. Dia paling tahu apa yang terdengar di rumah kita.
apa yang terjadi di rumah kita. Mereka paling tahu. Sehingga kalau orang tetanggaan itu kayak di perumahan-perumahan itu kan dekat banget kan ya. Malah satu tembok buat berapa? Buat 2 rumah. Ibu-ibu bilang sama bapaknya, Pak, tumbas soto, tumbas apa? Soto. Kita ngomong soto, samping rumah apa? Dengar kita mau beli soto. Kalau tetangga yang jauh kan gak dengar. Tetangga yang terdekat itu dengar. Kalau tetangganya beli soto, pengen apa ora? Pengen? Pengen. Karena pengen dikasih. Mereka yang tahu kita punya sesuatu lebih berhak untuk diberi dibandingkan yang tidak tahu. Karena yang tahu sudah berharap. Yang tidak tahu nggak berharap. Apa maning duren? Yang baunya bukan hanya tetangga dekat, tetangga jauh pun juga kecium. Ya. Jadi kenapa yang didahulukan tetangga yang paling dekat? Apa coba tadi? Karena mereka paling tahu apa yang diucapkan di rumah kita, apa yang dilakukan di rumah kita, aktivitas kita paling tahu mereka. Yang kedua, kenapa mereka didahulukan? Karena mereka yang paling sering kita repotkan. Karena mereka yang paling sering kita repotkan. Coba ketika ada salah satu di antara keluarga kita yang jatuh, kemudian butuh untuk digotong, minta tolong sama siapa? Tetangga yang paling dekat. Tolong. Apa yang enggak nek beda RW teka? Yang paling akan membantu kita, yang paling sering kita repotkan adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Karena mereka paling sering kita repotkan, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita beri. Karena selama ini kita merepotkan mereka, maka mereka pula lah yang paling berhak untuk kita beri sesuatu. Inilah nasihat dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Kepada Aisyah saja atau untuk kita semuanya? Ya untuk kita semuanya. Ya, hadis yang berikutnya mirip banget dengan hadis yang barusan kita baca, sehingga kita cukupkan penjelasannya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.